Para sahabat insan terkasih, salve dan salam damai sejahtera untukmu semua. Pada saat ini, izinkanlah saya untuk berbagi refleksi intisari Sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 2 November 2025, peringatan arwah orang beriman. Teks Injil yang akan kita refleksikan adalah Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Mari kita mendengarkan bacaan Injil minggu ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bertepatan dengan hari peringatan arwah orang beriman, sapaan Sabda Allah hari ini mengajak kita untuk percaya akan kehidupan abadi bersama Allah, mendoakan keselamatan jiwa dari saudara-saudari kita yang telah meninggal, dan sekaligus memaknai kembali kehidupan kita sendiri saat ini. Bacaan Injil hari ini menguatkan iman dan harapan kita akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Wafat dan kebangkitan Yesus menjadi jaminan penebusan dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam Injil tadi, Yesus menegaskan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iman dan harapan kepada Tuhan mengantar orang beriman kepada kebangkitan dan kehidupan kekal. Maka berlandaskan pada iman dan harapan ini, kita yakin dan berharap bahwa saudara-saudari kita yang selama hidupnya di dunia ini telah percaya kepada Tuhan, pasti juga akan diselamatkan dan dibangkitkan. Selain itu, kasih dan kerahiman Tuhan menjadi harapan bagi penebusan dan keselamatan arwah orang beriman. Tuhan menghendaki bahwa siapapun yang datang dan percaya kepadanya pasti tidak akan dibuang, melainkan beroleh kebahagiaan dan kehidupan kekal. Para pencinta insan terkasih, firman Tuhan dan peringatan hari ini mengundang kita untuk selalu beriman dan berharap kepada Tuhan yang menjadi jaminan kehidupan kekal dan keselamatan kita. Ada beberapa pesan inspiratif yang bisa kita petik dan renungkan dari sapaan Sabda Allah hari ini. Pesan pertama, hari ini secara khusus kita mengenangkan dan mendoakan keselamatan jiwa dari saudara-saudari, keluarga, sahabat kita yang telah meninggal. Doa yang kita lantunkan untuk mereka pada hari ini adalah bentuk cinta kasih kita kepada mereka, dan sekaligus sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikan dan kasih yang mereka berikan kepada kita sewaktu mereka hidup di dunia ini. Kematian tidak pernah memisahkan dan menghilangkan cinta kasih di antara kita. Doa-doa yang didaraskan dan lilin-lilin kecil
yang kita nyalakan hari ini kiranya menjadi cahaya yang menerangi dan menuntun mereka menuju istirahat kekal bersama Allah di surga. Pesan kedua, hari ini kita memohon kerahiman dan belas kasih Tuhan agar mengampuni segala dosa dan menyucikan jiwa dari saudara-saudari, kerabat dan kenalan kita yang mungkin saat ini masih menderita di api penyucian. Kiranya Tuhan memberikan istirahat kekal dan kebahagiaan abadi bagi mereka yang telah berpulang ke rumah Bapa. Dalam terang iman kita percaya bahwa Yesus adalah jaminan abadi akan kehidupan kekal. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Iman akan kebangkitan memberi harapan bagi kita bahwa siapapun yang datang dan percaya kepada Tuhan pasti beroleh hidup yang kekal. Tuhan adalah sosok Bapa yang Maha Rahim dan Maha Kasih. Ia mengendaki agar tidak seorang pun anak-anaknya hilang atau tersesat, melainkan agar semua orang selamat dan menikmati kebahagiaan abadi. Pesan ketiga, hari ini juga menjadi kesempatan berrahmat bagi kita untuk berhenti sejenak, merenungkan saat kematian kita, sekaligus kesempatan untuk mengevaluasi dan memaknai lebih baik kehidupan kita yang sementara dan sangat singkat di dunia ini. Sebagaimana pepatah Latin yang mengatakan, memento mori, ingatlah kematian Anda. Suatu saat nanti kita juga akan beralih ke seberang. Sesungguhnya kita semua adalah calon-calon arwah, kandidat almarhum dan almarhumah. Maka selagi masih ada kesempatan, marilah kita manfaatkan hidup ini untuk semakin beriman kepada Tuhan, membaharui kembali relasi kasih kita dengan Tuhan dan sesama, berbuat baik satu sama lain, dan menjadikan hidup ini sebagai sukacita dan berkat bagi sesama. Pesan keempat, perayaan hari ini selain untuk mengenangkan mereka yang sudah meninggal, juga menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melihat kembali sejauh mana kita memperhatikan dan mengasihi saudara-saudari kita yang masih hidup bersama kita, entah di dalam keluarga, komunitas, tetangga, dan masyarakat. Selagi kita masih hidup bersama di dunia ini, marilah kita saling mengasihi dan berbuat baik satu sama lain. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan kepada saudara-saudari kita yang masih hidup adalah sesuatu yang sangat berharga dan mulia. Saya teringat akan nasihat seorang teman yang mengatakan, tidak ada gunanya kita menangis, membawa bunga, atau membakar lilin di kuburan mereka, kalau semasa mereka masih hidup, kita tidak pernah menghargai, memperhatikan, dan mengasihi mereka secara baik. Memang terkadang dalam praktek hidup kita sulit sekali membantu saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan atau saat mengalami kekurangan biaya untuk perawatan sakitnya, atau tidak pernah mengunjungi saat ia masih hidup dan saat ia dirawat di rumah sakit. Namun ketika ia sudah meninggal, ada begitu banyak orang yang murah hati, memberikan bantuan, dan banyak orang datang melayatinya. Kelihatannya kita cenderung lebih merayakan kematian dan kurang menghargai dan memaknai kehidupan. Mungkin alangkah baiknya kita merenungkan dan memaknai kembali sabda Yesus dalam kisah pengadilan terakhir, sebagaimana dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para sahabat insan terkasih, di akhir permenungan ini, kita diajak pada hari ini untuk merenungkan kembali penggalan syair lagu, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah menjadi berkat. Saudara-saudari terkasih, semoga kerahiman dan belas kasih Tuhan memberikan istirahat kekal bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, dan sekaligus memampukan kita agar memaknai kehidupan yang singkat dan sementara ini dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.